Halo Sobat Milenial, kalian sedang menyaksikan program Top News by Iden Times bersama saya, Aditya Mustaki. Selama 30 menit ke depan, kami akan menyajikan rekaman Top News sepanjang hari ini, Senin 4 Juli 2022. Kita awali Top News hari ini dengan informasi kecelakaan yang terjadi di Tol Cipali, Jawa Barat. Kecelakaan ini terjadi antara bus penumpang dan truk pengangkut ayam yang terjadi pada hari Minggu kemarin. Akibat kejadian ini, 2 orang tewas. Kecelakaan ini awalnya tunggal yang dialami truk pengangkut ayam bernomor polisi B9883 VDE. Truk terperosok masuk ke median jalan dan tertahan pada wire rope di jalur A. Tak lama kemudian, bus Prima Jasa bernopol B7291 FGA menabrak truk yang tertahan di wire rope tersebut, sehingga truk berakhir di posisi median jalan dan bus berada di ROW arah Cirebon. Akibatnya, lalu lintas sempat tersendat tapi masih dapat dilalui dengan aman oleh pengguna jalan. Sebelumnya dikabarkan seseorang meninggal akibat kecelakaan ini, tapi Astra Tol Cipali melaporkan jumlah korban jiwa bertambah 1 orang dan kini menjadi 2 orang meninggal dunia. Selain 2 orang meninggal, 12 orang mengalami luka ringan, 1 orang mengalami luka berat, dan pada siang tadi, proses evakuasi terus dilakukan oleh petugas layanan lalu lintas Astra Tol Cipali. Permohonan maaf pun disampaikan kepada pengguna jalan atas terjadinya perlambatan di lokasi sekitar evakuasi. Kita ke Sumatera Utara. Aksi pamer pistol yang diduga terjadi di Kabupaten Deli Serdang sedang menjadi perbincangan. Video aksi koboi ini pun viral di akun Instagram @medanheadlines.news. Dalam video yang sedang Anda saksikan sekarang, seorang pengendara mobil tiba-tiba mengarahkan pistol ke arah atas dan meletuskannya. Video ini diunggah pada hari Minggu kemarin dan sudah menjadi perbincangan oleh ribuan netizen. Kini, polisi sedang melakukan penelusuran. Diketahui aksi ini terjadi saat pelantikan Kepala Desa Cinta Damai Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Terlihat juga iring-iringan mobil melintas di lokasi. Sopir yang mengendarai salah satu mobil tiba-tiba mengeluarkan pistol dan meletuskannya. Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh jurnalis IDN Times di lapangan, pelantikan Kepala Desa Cinta Damai Josephina Boru Tambunan ini dilakukan pada 20 Mei 2022 lalu. Dari informasi penanganan COVID-19, pemerintah kembali memperpanjang aturan PPKM di luar Jawa Bali yang akan mulai berlaku pada 5 Juli hingga 1 Agustus mendatang. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengingatkan jika pandemi COVID-19 masih ada. Sebagai perbandingan, data kasus COVID-19 dari berbagai negara pun dijabarkan. Seperti di Amerika Serikat yang jumlah kasusnya masih berada di angka sekitar 116.000 kasus, lalu Australia sebanyak 32.000 kasus, 8.000 kasus di Singapura, sedangkan Malaysia ada 2.000 kasus, Thailand sebanyak 2.000 kasus, sedangkan Indonesia di angka yang menyentuh 2.000 atau sebanyak 1.939 kasus. Kini kasus harian yang tertinggi berada di luar Jawa dan Bali, yaitu Kalimantan dan Sumatera Utara. Kalimantan sebanyak 77 kasus dan Sumatera Utara sebanyak 67 kasus. Dalam kesempatan ini pun, Airlangga juga menyebutkan 3 provinsi di luar Jawa Bali dengan capaian vaksinasi dosis kedua di bawah 50%, yaitu Maluku, Papua, dan Papua Barat. Berikut kita simak pernyataan dari Menko Perekonomian yang juga menjabat Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Airlangga Hartarto, dalam video berikut ini. Jadi tadi arahan Bapak Presiden untuk di airport juga disiapkan untuk vaksinasi dosis ketiga. Nah, khusus pemberlakuan pembatasan kegiatan di luar Jawa Bali ini akan diperpanjang dari tanggal 5 Juli sampai dengan 1 Agustus yang terdiri dari 385 kabupaten kota itu di level 1 dan hanya 1 di level 2 yaitu Kabupaten Sorong di Papua Barat. Masih dari berita penanganan COVID-19, Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin menegaskan tidak ada perubahan kebijakan pemakaian masker hingga saat ini. Hal ini pun menjawab adanya kabar pengetatan pemakaian masker seiring kenaikan kasus COVID-19. Walaupun begitu, Budi menghimbau agar tetap menggunakan masker apabila sedang berada di tengah kerumunan yang padat serta kondisi kesehatan yang sedang menurun. Kondisi di Indonesia pun dinilai jauh lebih baik dibandingkan negara lain.
Masyarakat diharapkan siap menghadapi gelombang subvarian Omikron BA4 dan BA5, serta lebih disiplin terapkan prokes hingga ikuti vaksinasi. Sebelumnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta ketika ada kenaikan kasus COVID-19 di Indonesia, maka masyarakat pun diharapkan bisa tetap menggunakan masker di ruangan terbuka. Simak pernyataan lengkap Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin terkait hal ini dalam video berikut ini. Oleh karena itu, pesan pertama yang perlu kita sampaikan adalah bahwa agar protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu tetap menggunakan masker kalau di dalam ruangan, kalau ada kerumunan atau kondisi badan kita tidak sehat, dan kita bebas untuk tidak menggunakan masker kalau di ruangan terbuka, itu memang secara konsisten kita jalankan. Hal kedua juga yang perlu disampaikan ke masyarakat adalah agar vaksinasi booster yang memang terbukti bisa meningkatkan kadar antibodi yang ada di tubuh itu terus diperbanyak vaksinasinya. Nah, untuk Indonesia sendiri, kita mengamati bahwa Indonesia itu tidak naik-naik. Jadi ada pertanyaan tadi, yang hal kedua yang saya ingin sampaikan, sudah di mana kasus di Indonesia? Kami mengamati kalau kasus di luar negeri, itu dalam 30 hari sampai 40 hari sejak kasus ditemukan, itu puncaknya tercapai. Nah, Indonesia ini sudah sekitar 30 hari. Jadi kita mungkin masih ada waktu 1 atau 2 minggu ke depan. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, seharusnya puncaknya sudah tercapai. Data yang kami miliki menunjang memang ke hal tersebut. Ya, jadi biasanya tuh puncak tercapai kalau dominasi satu varian tuh sudah tinggi. Nah, sekarang di Indonesia BA4, BA5 itu sudah lebih dari 80% dari varian yang kita genome sequence. Bahkan untuk di DKI Jakarta sudah 100% itu adalah varian BA4, BA5. Biasanya kalau kita lihat di negara-negara lain dan juga di Indonesia pada puncak-puncak kasus sebelumnya, saat dominasi Delta itu sudah hampir 100% dari populasi virusnya, itu mulai terjadi penurunan. Demikian juga pada saat Omikron itu sudah hampir 100% dari yang kita genome sequence adalah varian Omikron, mulai terjadi penurunan. Jadi sekarang kita juga melihat walaupun kasusnya naik, tapi pelandaian mulai terjadi baik di Jakarta maupun di Indonesia. Beralih ke Tanah Suci Mekah, sebanyak 46 jemaah haji dideportasi kembali ke Indonesia karena tidak mengantongi visa resmi. Seluruh jemaah ini pun diberangkatkan oleh PT Al-Fatih Indonesia Travel yang ada di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Sementara itu, Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Ibrahim Tompo, menyatakan polisi belum menerima adanya laporan soal korban travel bodong ini. Polda Jabar pun memastikan akan selalu mengakomodasi jika ada masyarakat yang merasa menjadi korban penipuan. Sebanyak 46 calon jemaah haji furoda atau tanpa kuota dikabarkan menggunakan visa tidak resmi dan tertahan di Jeddah. Kini mereka sudah dipulangkan ke tanah air. 46 orang ini sudah mengenakan pakaian ihram, namun tidak melalui penyelenggara ibadah haji khusus atau bukan travel yang biasa memberangkatkan jemaah haji khusus. Masyarakat diingatkan untuk bisa memilih perusahaan travel haji yang terdaftar secara resmi. Terkait tindak lanjut, pihak Kementerian Agama RI masih berkonsultasi dengan berbagai pihak, terutama ada pengaduan dari jemaahnya. Sebelumnya memang ada informasi puluhan calon jemaah haji asal Indonesia yang tertahan di Bandara Internasional King Abdul Aziz pada Kamis 30 Juni kemarin. Rombongan ini sebelumnya menumpang pesawat Garuda Indonesia Airlines dan tiba di Jeddah pada Kamis kemarin pukul 23.20 waktu setempat. Diketahui, travel bernama PT Al-Fatih Indonesia Travel yang memberangkatkan rombongan ini tidak terdaftar di Kementerian Agama. Ternyata para jemaah yang dikumpulkan di salah satu ruangan oleh otoritas Saudi ini memang mengantongi visa haji, tapi asalnya bukan dari Indonesia, melainkan dari Singapura dan Malaysia. Sejumlah jemaah haji juga mengaku telah mengeluarkan biaya yang cukup fantastis, yaitu antara 200 juta rupiah hingga 300 juta rupiah agar bisa berangkat haji dengan jalur tanpa antre ini.
Masih dari informasi haji, Wakil Presiden Ma'ruf Amin memenuhi panggilan ibadah haji yang berasal dari Kerajaan Arab Saudi. Wapres dijadwalkan akan berangkat ke Tanah Suci pada Selasa esok hari. Juru bicara Wakil Kepresidenan Mas Duki Baidlawi mengkonfirmasi keberangkatan Ma'ruf Amin ke Tanah Suci. Ma'ruf memang mendapatkan undangan kehormatan langsung dari Kerajaan Arab Saudi. Rombongan yang akan bersama Ma'ruf Amin akan ditentukan pada hari ini dan berangkat esok hari. Selain itu, ia juga akan melaksanakan sholat Idul Adha di Tanah Suci. Tapi Ma'ruf Amin akan tetap membagikan daging hewan kurban kepada masyarakat di sejumlah wilayah di Indonesia. Kementerian Agama pun sebelumnya telah menetapkan Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah yang jatuh pada hari Minggu 10 Juli mendatang. Sementara Arab Saudi menetapkan 10 Zulhijjah jatuh pada hari Sabtu 9 Juli 2022. Perbedaan ini dipengaruhi waktu Indonesia lebih cepat 4 jam, serta hilal terlihat terlebih di Arab dan berlokasi lebih barat dari Indonesia, yang menyebabkan posisi hilal semakin tinggi dan mudah terlihat. Sobat Milenial, jangan kemana-mana, Top News akan kembali dengan informasi terkait pelaksanaan ibadah haji menjelang puncak wukuf. Yang baru di IDN App, tonton live streaming kreator dan topik yang kamu suka, beri hadiah dan ngobrol dengan streamers favoritmu, bisa nonton sambil berkegiatan lain tanpa perlu langganan. Yuk download sekarang! Masih bersama Top News Sobat Milenial, jelang puncak wukuf ibadah haji, Menteri Agama Yakut Khalil Khotib, maksud saya Yakut Khalil Qomas, memberi pesan kepada jemaah haji Indonesia untuk menjaga kesehatan saat berada di Arafah maupun mabit di Musdalifah dan Mina nanti. Hal ini karena cuaca di Arab Saudi lebih panas dibandingkan dengan di Indonesia. Pelaksanaan ibadah haji 2022 pun dinilai sangat baik. Ucapan terima kasih pun disampaikan kepada Raja Salman serta pemerintah Arab Saudi terkait pelayanan yang diberikan kepada seluruh jemaah maupun panitia penyelenggara ibadah haji. Seluruh petugas pun diamanati untuk dapat memberikan pelayanan kepada jemaah dengan sebaik mungkin. Selanjutnya jemaah pun bisa beribadah dengan maksimal, sehingga semua bisa menjadi haji yang mabrur. Sejauh ini penerbangan jemaah haji Indonesia untuk kuota reguler sudah berakhir, sehingga total jemaah haji yang diberangkatkan ke Tanah Suci sejak Juni hingga Juli mencapai 92.668 orang. Masih terkait soal haji, Kementerian Agama menghimbau para jemaah haji untuk selalu menjaga kesehatan menjelang puncak wukuf, serta jemaah haji diminta untuk dapat memperhatikan proses manasik haji dan dapat dikonsultasikan kepada pembimbing yang telah disiapkan oleh pemerintah Indonesia. Berikut kita simak penjelasan PLH Kepala Biro HDI Kementerian Agama saat jumpa pers siang tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga limpahan rahmat-Nya selalu diberikan untuk kita semua, sehingga kita selalu diberi kekuatan dan kesehatan dalam melayani dhuyufur rahman, para tamu Allah. Amin ya rabbal alamin. Para tamu Allah, keluarga jemaah haji dan masyarakat Indonesia yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, hari ini kita telah memasuki hari ke-31 operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443 Hijriah 2022. Hari ini, Senin 4 Juli 2022, seluruh jemaah haji reguler telah berada di Tanah Suci, yaitu sebanyak 240 kelompok terbang dari 13 embarkasi dengan jumlah jemaah sebanyak 93.608 jemaat. Sementara itu, jemaat haji khusus yang telah tiba di Tanah Suci sebanyak 5.682 jemaat.
Terkait data jemaah sakit dan wafat di Arab Saudi, kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Jemaah haji sakit sebanyak 118 jemaat. 97 orang dirawat di Klinik Kesehatan Haji Indonesia dan 21 orang dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi. Jemaah wafat hari ini bertambah 1 orang atas nama Sri Wati Tilamsari, jenis kelamin perempuan, usia 65 tahun, nomor paspor C5296157, kloter SUB 38, asal embarkasi Surabaya. Sehingga sampai hari ini jumlah jemaah wafat sebanyak 21 orang. Kondisi cuaca di Makkah Al-Mukarramah dan sekitarnya saat ini dilaporkan rata-rata suhu tertinggi 37 derajat Celcius. Kami tetap menghimbau kepada seluruh jamaah haji Indonesia untuk membatasi aktivitas di luar ruangan. Jangan menunggu haus untuk minum. Tidak memaksakan untuk selalu salat di Masjidil Haram. Tetap selalu memakai masker ketika berkumpul di dalam ruangan maupun ketika berada di Masjidil Haram. Ibu bapak saudara sekalian yang kami hormati, hari ini merupakan H-4 menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji tahun 1443 Hijriah 2022. Insya Allah, wukuf di Arafah jatuh pada tanggal 9 Dzulhijjah 1443 Hijriah yang bertepatan dengan hari Jumat tanggal 8 Juli 2022. Dengan demikian, ibadah haji tahun ini merupakan haji akbar, sebuah momen ibadah haji yang sangat diidam-idamkan oleh seluruh umat Islam dari seluruh penjuru dunia. Oleh karena itu, menjelang puncak pelaksanaan wukuf, pemerintah mengajak dan menghimbau kepada seluruh jemaat untuk benar-benar menjaga kesehatan semaksimal mungkin. Kepada keluarga jemaat, agar mengingatkan keluarga dan kerabatnya yang sedang berhaji untuk terus menjaga kesehatan menjelang pelaksanaan wukuf. Kami juga tidak bosan untuk menghimbau kepada seluruh jemaat untuk benar-benar memperhatikan ketentuan manasik haji. Oleh karena itu, seluruh jemaat hendaknya senantiasa melakukan konsultasi semaksimal mungkin dengan pembimbing ibadah yang telah disiapkan oleh pemerintah Indonesia. Hal ini untuk memastikan seluruh rangkaian ibadahnya sesuai dengan ketentuan manasik haji. Saat ini, konsentrasi jemaah hampir seluruhnya melaksanakan ibadah di Masjidil Haram, baik yang sedang melakukan umrah wajib, umrah sunnah, maupun ibadah sunnah lainnya. Sebagai bentuk pelindungan terhadap jemaah haji Indonesia, pemerintah mengerahkan sejumlah petugas untuk bersiaga di sekitar Masjidil Haram, termasuk di area tawaf maupun di jalur sa'i. Hal ini penting dilakukan mengingat tidak sedikit jemaah haji kita yang kelelahan dan terpisah dari rombongannya. Pemerintah juga menghimbau agar jemaat tetap memperhatikan kesehatan diri sendiri, menjaga kebersamaan, dan tidak memaksakan untuk banyak beribadah sunnah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mari bahu-membahu bersama pemerintah Indonesia dalam memberikan pembinaan, pelayanan, dan pelindungan terbaik kepada jemaah haji. Semoga penyelenggaraan ibadah haji tahun ini dapat berjalan dengan lancar dan jemaat dapat beribadah dengan aman dan nyaman. Sobat Milenial, jangan kemana-mana. Top News akan kembali dengan informasi Timnas U19 yang siap hadapi Brunei Darussalam nanti malam. IDN Programmatic OOH is the first internet and GPS-connected out-of-home media platform.
creating public-private partnership with the city we operate in. We utilize taxis and ride-sharing vehicles for distribution and scale. Our proprietary technology provides granular audience targeting from hyperlocal location, time, weather, to dynamic content. We bridge your digital life to real life. Our innovation revolves around engagement and impact with emphasis on action. IDN Programmatic OOH. Smart screens for smarter cities. Terima kasih Sobat Millennials, masih bersama Top News. Malam ini, Timnas sepak bola wanita akan berlaga melawan Timnas Thailand di ajang Piala AFF 2022 di Filipina. Sejak tiba di hari Sabtu lalu, Timnas sudah menjalani latihan untuk laga perdana ini. Setibanya di Filipina, para pemain Timnas wanita langsung menggelar sesi latihan di Stadion Binan, Filipina. Latihan dipimpin langsung pelatih Rudy Eka, berlangsung sore hari selama 1,5 jam. Di sesi ini, pelatih memberikan porsi latihan dimulai dari recovery training karena tim baru menempuh perjalanan dari tanah air. Tujuan latihan ini adalah mengembalikan kebugaran pemain. Porsi latihan selanjutnya, para pemain baru diberikan materi menyangkut transisi serta penguatan game plan untuk bertanding nanti malam. Di ajang Piala AFF 2022 wanita ini, tim Garuda Pertiwi tergabung di grup A bersama Thailand, Malaysia, Australia, Filipina, dan Singapura. Laga perdana kontra Thailand akan berlangsung pada malam ini. Selain Singapura, tim-tim yang akan dihadapi Timnas wanita adalah tim yang sama saat ajang Piala Wanita Asia Januari lalu. Para pemain berjanji akan bermain maksimal karena sudah mengetahui komposisi pemain lawan. Masih dari berita Timnas Indonesia, setelah ditahan imbang oleh Vietnam dalam laga Piala AFF U19, Indonesia mau tak mau harus menang hadapi Brunei Darussalam pada malam nanti demi lolos ke semifinal. Dalam pertandingan yang digelar Sabtu lalu, Indonesia harus menelan pil pahit setelah dipaksa bermain imbang di kandang sendiri. Dalam laga perdana grup A Piala AFF U19, Indonesia tergabung dengan Myanmar, Thailand, Vietnam, Filipina, dan Brunei Darussalam. Pada babak awal pertama, Timnas U19 langsung menekan lawan dengan agresif. Hal ini sebagai upaya memecah pertahanan Timnas Vietnam. Memasuki menit 25, tim asuhan Sintayong pun mulai mengubah strategi dengan memajukan pemain sayap untuk membantu serangan agar lebih bertenaga. Namun upaya ini tidak membuahkan hasil setelah serangan Indonesia dipatahkan terus oleh Vietnam. Hingga babak pertama usai, skor masih bertahan imbang 0-0. Memasuki babak kedua, skuad Garuda terus melakukan serangan hingga melakukan perubahan pemain. Namun sayang serbu sayang, laga yang bergulir 90 menit harus berakhir dengan skor kacamata. Indonesia yang dijadwalkan akan bermain dengan Brunei Darussalam pada malam ini, mau tak mau harus mencuri 3 poin untuk membuka peluang lolos ke semifinal. Kita boleh underestimate semua lawan di grup ini. Jadi kita tetap fokus pada tim kita sendiri, kita melaksanakan apa taktik strategi yang dikasih coach. Itu sih dari saya, dan untuk lolos dari fase grup ini, saya rasa kita mampu kalau kita bisa bekerja keras dan motivasi tinggi. U19 ingin menuju putri keempat pada grup A Piala AFF. Serta puncak klasemen untuk saat ini dipegang Myanmar dan disusul oleh Thailand. Sementara Filipina dan Brunei Darussalam berada di posisi terbawah. Keduanya belum mengoleksi 1 poin pun. Informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini, Sobat Milenial. Terima kasih sudah menyaksikan Top News. Ikuti terus perkembangan berita-berita terbaru di IDN Times. Saksikan terus Top News by IDN Times setiap Senin hingga Jumat pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa untuk download IDN App. Saya Aditya Mustaqim bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Terus patuhi protokol kesehatan dan sampai jumpa.